Ini ya alhamdulillah dari beberapa kemitraan dan franchise ini ya, franchise banyak penawaran yang minta di kota lainnya. Kayak di Banyuwangi kemarin sama di Bondowoso. Nah, targetan kita minim ini kita membuka cabang setapal kuda yang memang kita sudah rencanakan seperti itu. Kemarin saya sudah observasi di Banyuwangi, di Bondowoso. Tinggal menunggu waktu untuk pelebaran yang mungkin ini akan saya laksanakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niamul Hoiri, bisa dipanggil Hoir. Saya berasal dari kota Gandrung, yaitu Banyuwangi. Nah, Kecamatan Glemor, 16 kilo dari jalan besar lah, yang bertempat di Dusun Terbasala. Tapi perjuangan orang tua ini sangat luar biasa untuk bisa menjadikan anak yang di dunia perantauan ini bisa tetap menjenjang pendidikan, mensupport dan usaha-usaha yang saya sudah berjalan. Dulu SD di SDN 4 Karangharjo, baru sudah itu merantau di negeri orang yaitu di Probolinggo ya, di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Saya MTS sama MA di sana. Terus langsung merantau ke Jember, kuliah di Winhas Jember, sarjana hukum. Usaha aslinya saya mulai dari kelas MTS waktu di pondok dulu di Nurul Jadid, seperti itu. Nah, dari beberapa itu banyak pengalaman saya usaha-usaha yang memang sudah gagal kemarin ya. Ini adalah sebagai motivasi dan mungkin dari kegagalan itu akan menjadi sebuah harapan besar bagi saya ini menjadi sukses di masa muda. Dulu sebelum saya ada di pondok, ini saya di SD itu sering memang bantu usaha orang tua. Baik itu jualan di SD ataupun yang lainnya. Selesai itu, saya merantau ke Pondok Pesantren Nurul Jadid. Ini tujuan utama saya mencari ilmu. Saya sambil melihat beberapa sikon dan situasi di Pondok Pesantren Nurul Jadid yang memang ini bisa sedikit untuk dimasukkan uang jajan saya pribadi. Yaitu apa? Berbisnis sambil mondok seperti itu. Ya sampai saya dulu jualan komet yang memang santri itu gak bisa jualan, gak bisa keluar ya, dan ingin bergaya lah. Nah, selesai itu ya alhamdulillah berjalan. Ini selesai dari pondok, saya masuk ke Winhas Jember. Ini dari awal lagi karena ini di kota yang baru, di lingkungan yang baru juga. Tentunya saya sebagai pembisnis itu melihat beberapa sikon dan masyarakat sekitar, baik itu kebutuhan dan juga beberapa usaha-usaha yang memang ini menarik untuk bisa dibuat usaha seperti itu. Barulah saya mahasiswa dapat 5 bulan nekat buka kafe. Alhamdulillah direstui sama orang tua dan ini tapi masih kurangnya belum pengalaman karena kunci pengalaman itu lebih utama. Sama keyakinan dan berani seperti itu. Ya alhamdulillah saya 1 tahun langsung tutup ya karena ini adalah sebagai ajang pengalaman. Ya saya tidak menyesal ya, alhamdulillah gak sampai bunuh diri lah seperti itu. Ini adalah sebagai motivasi untuk saya pribadi bagaimana usaha yang saya sudah alami ini bisa berkembang di masa depan seperti itu. Lanjut, saya selesai itu, saya fokus kuliah niatnya sama organisasi karena kita di dalam sebuah tempat tanpa ada teman yang mensupport dan lain-lain ini baru kita tidak bisa besar usaha kita seperti ini. Itu. Saya aktif di organisasi di kampus juga. Ketika sudah banyak kenalan, saya baru kawin ya, kawin semester 7 juga. Yang istri ini semester 1. Karena niat saya itu ingin usaha tapi sambil ada pendamping seperti itu. Oleh karena itu dari beberapa
dari beberapa rencana yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika kawin saya buka kafe lagi. Buka kafe yang memang ini sama istri memang nggak begitu disupport. Ini mungkin bukan doa yang buruk bagi saya, akan tapi ini kegagalan lagi yang memang Allah takdirkan bagi saya seperti itu. Waktu itu saya masih ngekos yang buka kafe. Ini namanya orang usaha. Saya masih berjuang di titik itu. Saya ngekos dulu selama 1 tahun. Baru selesai itu 1 tahun, saya tutup lagi si kafe sambil buka butik juga. Posisi saya sudah ngontrak buka butik itu. Buka butik yang memang sudah ditempatkan sarjana nasi goreng ini. Sekarang sudah ditempatkan nasi goreng sarjana gila untuk butik yang memang dulu saya sewa seperti itu. Baru selesai itu saya banyak bermikir ya, karena dari beberapa pemikiran saya itu bisnis kuliner ini banyak risikonya. Dulu saya malah lebih gak suka bisnis kuliner, lebih ke fashion. Akan tapi Allah mentakdirkan ini kebalik juga. Rezekinya saya mungkin di sarjana nasi goreng gila seperti itu. Bisnis kuliner ini menarik aslinya. Yang pertama, sebelum saya dulu tidak meyakinkan bisnis kuliner ya, saya selesai ketika sudah menekunin dan membuat beberapa manajemen, karena bisnis kuliner ini lebih mudah dari bisnis lainnya. Untuk masalah risiko yang kita hadapi, saya mikir dulu apa yang lebih yang risikonya kecil bagi kita, tapi usaha kita berjalan setiap hari. Yaitu saya mikir, nasi goreng ini, karena saya kerjanya seneng malam juga. Maka dari itu saya ingin buka nasi goreng yang mungkin ini sudah ditakdirkan dan berkah dari doa orang tua. Saya sangat disupport sama istri juga, dan alhamdulillah ini rezekinya saya bisa membuka nasi goreng sampai di kemitraan bercabang-cabang seperti itu. Buka sudah dapat 6 bulanan berdiri Nasgor Sarjana Gila. Kalau saya dulu itu memikirkan, saya tidak kaget ya, kenapa kok sampai besar seperti ini dari Nasgor Sarjana Gila. Ya mungkin saya mikirnya ini berkah dari doa restu dari orang tua laki-laki sama perempuan, dan juga disupport sama istri. Karena ini kunci utama kita ingin membuka sebuah kesuksesan seperti itu. Baru kedua, ini dari guru-guru yang kita sudah diajarkan baik dari SD sampai kuliah seperti itu. Dari hal itu, alhamdulillah dari Nasgor Sarjana Gila ini sudah 8 cabang. Saya di awal ini memang tidak menawarkan kemitraan, akan tapi saya cuma ingin membantu orang-orang yang memang ini ingin usaha, monggo kita bantu. Karena dari beberapa itu ya banyak orang selesai makan, Mas, nggak buka kemitraan. Baru saya memikirkan dan mempelajari sistem franchise ataupun sistem kemitraan yang memang berlaku di mana mestinya seperti itu. Selesai itu karena ini sudah resep dan menu sudah ada, dan mungkin di kalangan masyarakat ini banyak konsumen yang minat di Nasgor Sarjana Gila ya. Baru ini bukalah cabang-cabang satu persatu. Dengan ini dimitra sama orang, ya mitranya kita maunya kekeluargaan yang memang tetap kita juga ya, bantu secara pengalaman ketika awal buka itu gimana seperti itu. Oleh karena itu alhamdulillah dari beberapa cabang ini sudah berjalan dari 8 cabang yang mungkin ini nanti terus menerus akan melebar cabang-cabang lainnya seperti itu. Mungkin tantangan yang kita hadapi ini masalah tempat yang memang
strategis, benar-benar strategis seperti itu. Karena dari beberapa owner itu, saya maunya usaha itu tidak mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan. Akan tapi ini semana mestinya bisa berjalan terus-menerus. Karena apa? Tempat harus strategis juga. Karena kita masih membangun nama, membangun brand yang perlu kita ada di dalam diri konsumen masing-masing. Nah, jadi strategi bisnis itu aslinya kita melihat bisnis yang sudah yang kita dalami ya. Nah, ini mungkin saya sekilas akan memahamkan karena ini bisnis saya pribadi, ini adalah Nasgor Sadana Gila. Terutama yang perlu dipahami itu kita harus introspeksi diri kita sendiri. Ketika ada penurunan penjualan, ini yang perlu dievaluasi apa? Apa karyawan, apa menu, apa rasa yang memang kita berikan kepada konsumen. Seperti itu. Karena dari salah satu itu, ini sebagai kekurangan dan bisa menjadi penurunan terhadap usaha kita pribadi. Kita dari setiap cabang yang ingin buka itu ada sistem yang pertama training. Nah, training itu di pusat yang memang biar soal rasa itu sama dan soal tekstur pelayanan ini sama juga kayak cabang yang di pusat. Seperti itu. Ketika dari cabang yang ingin ngebuka ini seumpama hari Selasa gitu ya, kita sudah ready semua. Baik itu tempat ready, karyawan sudah ready juga, dari menu kita sudah ready juga. Sehingga teman-teman yang masak itu sudah pengalaman dan sudah mempunyai skill yang sudah ditrainingkan sama yang di pusat. Kalau ciri khas itu ya, nah ini mungkin tidak ingin ngebanding-bandingkan, akan tetapi kita kan mempunyai prinsip dan juga inovasi-inovasi yang baru. Apa? Kita memberikan beberapa menu yang banyak di kalangan mahasiswa, di kalangan masyarakat yang menu berbeda dengan yang lainnya. Apa? Ya ada nasi goreng sosis, kambing, ikan teri, rempelo dan lain-lain dari beberapa menu yang banyak itu. Dan ada level yang memang kita gratiskan untuk beberapa konsumen. Baik itu dari level PAUD ya, level TK, sampai sarjana yang memang ada di dalam banner kita pribadi. Seperti itu. Ini hal yang unik kan, hal yang menarik dan juga hal yang rasa yang memang sudah diasumsi sama konsumen ini sudah mencangkupi bintang hampir 5 lah. Ini yang membedakan, yang pertama kita kan pakai ruko. Kalau yang di cabang pusat pakai ruko dengan kenyamanan, mereka makan sekeluarga itu enak, ada tempatnya sambil nonton TV seperti itu. Dan juga ini hal yang bikin enak juga, masalah rasa ini menjadi ketagihan terhadap konsumen-konsumen yang memang sudah pernah makan. Mungkin yang baru ini sebagai percobaan. Kalau konsumen yang sering-sering kesini ini adalah sebagai pelanggan tetap bagi kami, alhamdulillah seperti itu. Aslinya pelajaran itu banyak ya. Kegagalan itu termasuk pelajaran juga bagi saya. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai jiwa pembisnis itu dari kegagalan 1 kali, 2 kali dia akan menyerah. Ketika dia mempunyai keyakinan, mempunyai jiwa entrepreneurship ya, mempunyai jiwa pembisnis besar, maka kegagalan itu tidak bisa dibandingkan apa-apa dengan kesuksesan kita untuk selanjutnya, seperti itu. Karena sebuah kegagalan itu akan menuju sebuah kebesaran, kesuksesan yang mungkin kita ditakdirkan untuk yang akan mendatang.